Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto berdasarkan beberapa teori nih, manga dan spekulasi. Kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya itu masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan lagi alur ceritanya. Betul, alhamdulillah sob, ini sudah road to ribuan subscriber ya. Jadi bantu makin bertumbuh lagi dong dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya ya, karena juga ini berkelanjutan biar nggak miss nih. Tonton dulu video kita sebelumnya yang ini ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Oke, Boruto episode 298 bagian ke-26 itu adalah inkarnasi iblis Kaguya Otsutsuki. Adegan dilanjutkan ketika Himawari yang berada di alam bawah sadarnya itu, dia harus membuat keputusan bijak nih. Tetapi karena monster kelinci tersebut terus mendesaknya, dia mengatakan, serahkan tubuhmu padaku bocah, ini saatnya inkarnasi itu bangkit. Anyway sob, inkarnasi yang dimaksud biju kelinci itu adalah proses manifestasi atau kebangkitan dari monster atau wujud lain pada sebuah titisan sebagai wadahnya. Kala itu ketika Shin Usagi bangkit pada Kaguya, itu ketika cakranya tak stabil kan, dan beberapa saat inkarnasi kebangkitan monster kelinci itu pun terjadi. Di sini Hima akan digunakan untuk proses inkarnasi tersebut. Menyadari hal itu, Hima mungkin panik dan tiba-tiba pikirannya kacau. Dia mendadak terjatuh di alam bawah sadarnya. Shin kemudian berpindah lagi ke area luar, di mana kita melihat Jura dan Hidari digdaya dalam pertempuran itu. Kedatangan Boruto sendiri memang sempat mengacaukan konsentrasi mereka nih, karena dia mampu bertempur dan dibantu oleh Sarada. Tetapi Jura ini melakukan serangan-serangan Mokuto nih. Boruto ya, kau seorang diri tak mungkin menang melawan kami berdua. Pada akhirnya pertempuran itu serasa tak seimbang lagi, karena cakra Boruto itu mulai melemah, bahkan Hidari muncul secara dadakan dan dia meledakkan Chidori di hadapan mereka. Tapi sayang nih, usaha itu tak berhasil karena ada suatu ledakan yang mengarah pada Jura dan juga Hidari. Jura yang sempat menggunakan tekniknya itu serasa serangannya kembali padanya. Siapa itu? Jura terlihat kaget dan penasaran tentang seseorang tersebut. Lalu tiba-tiba dia datang dari atas. Jika kau mencari siapa dia, di sini dia datang. Pams, demon muncul di hadapan Boruto dan orang yang menyelamatkannya tadi. Wah, ternyata mereka bersama sudah datang. Eida, Demon dan juga Mitsuki. Situasi jelas berubah lagi dalam konsentrasi pertarungan. Di sini kita juga melihat bagaimana si Kade itu menatap tajam Himawari yang pingsan tersebut. Dia berkata, apa yang sedang ada dalam pikiranmu, Hima? Jura langsung menghentikan perkataan itu dan mengatakan sesuatu di area pertempuran. Kalian semuanya akhirnya sudah pada datang ya. Apa ini yang kau bilang sebagai kekuatan penuh aliansimu, Boruto ya? Dia Boruto terdiam, tetapi Eida berkata lagi, Boruto-kun, akhirnya kita bertemu lagi. Tapi sayang dalam keadaan seperti ini. Pertama, aku akan mengatakan dari apa yang sudah aku lihat melalui Senriganku. Mereka itu kuat dan mereka terhubung pada Jubi ekor 10. Demon menatap serius mereka itu. Eida masih melanjutkan lagi. Dia bisa seperti ini karena proses inkarnasi dari Jubi sendiri yang berevolusi. Para ego Jubi ini motif sebenarnya belum diketahui, meskipun dia mengatakan targetnya adalah Konohamaru, Naruto, diriku dan juga Sarada. Tetapi jika dia ingin membangkitkan sesuatu yang lain, itu bisa saja terjadi. Dia juga mengatakan lagi, oh, jadi ini wajah dari kau, Eida. Jura langsung menyerang melesat ke arah Eida, tapi tiba-tiba sang kesatria melompat di sana dan memukul Jura. Serangan lalu dilancarkan Demon pada mereka nih. Dia langsung menyerang membabi buta itu, tetapi serangan itu beberapa kali juga berhasil ditahan oleh Hidari. Demon mengatakan, jika kalian menginginkannya, langkahi dulu aku ini. By the way sob, Demon, Eida dan para Angela Shinju ini pada dasarnya memiliki satu kesamaan. Mereka terhubung pada Shinjutsu seni ilahi milik Shibai. Itu semuanya terkait proses bagaimana Amado menanamkan sisa-sisa tubuh Shibai pada mereka, termasuk code sendiri. Dan karena ulah dari code lah, para entitas itu terbangun dengan tanda cakranya dan juga manifestasi dari Shinjutsu Shibai melalui code itu sendiri. Lahirlah ego Jubi itu. Artinya Demon sendiri juga paham jika mereka itu sangatlah kuat. Nah, dia Demon kemudian manggil Boruto. Woi Boruto ya, kau sudah bertambah kuat ya kali ini, tapi sepertinya menarik jika bekerja sama untuk kali ini.
Ya, aku setuju, Daemon. Boruto lalu menggunakan kusanagi yang dilapisi petir Shiden itu. Dia kemudian terlihat menatap serius Jura. Mereka menyerang keduanya. Disinilah Jura sampai berkali-kali menggunakan Rinnegan-nya itu nih. Serangan keduanya terkadang juga tak bekerja di sana. Hidari bahkan sempat mengganggunya nih. Sarada bersiap untuk mengeluarkan Mangekyou Sharingan-nya, tetapi Boruto itu berteriak, "Sarada, tunggu, jangan kau gunakan kemampuan Mangekyou-mu di sini." Mungkin di sini Boruto tahu ya seperti apa dampak dari serangan Mangekyou Sharingan Matahari Sarada bagi area sekitar jika itu dilakukan. Sarada yang menuruti perkataan Boruto lalu hanya menggunakan teknik Katonya. Mitsuki lagi-lagi membantunya. Sebelum menggunakan teknik Saginya itu, Mitsuki melakukan kuda-kuda khasnya Raiton Hebi Mikazuchi. Serangan itu diarahkan langsung pada Hidari. Demon yang melihat itu berteriak, "Woi Mitsuki, serangan itu berbahaya sekali loh. Kau harus lebih berhati-hati lagi." Mitsuki tak menghiraukan itu. Dia meledakkan Sagi modenya. Tatapan itu terlihat fokus. Mitsuki kemudian menggunakan tangannya ke tanah itu Seiranjasu. Nah, ular-ular itu keluar dari sana dan langsung menyerang Hidari dengan sangat cepat. Kemampuan ini lagi-lagi mengesankan Eida dan juga Demon. Ternyata kali ini Boruto Mitsuki itu memanglah luar biasa ya. Demon hanya tersenyum melihat aksi Mitsuki. Sepertinya emang Demon itu sejak awal tahu bagaimana Mitsuki itu cukup berbeda jika dibandingkan shinobi kebanyakan. Mereka, Eida dan Demon, menganggap Mitsuki itu sama seperti mereka, diciptakan oleh seseorang tetapi menyimpan kekuatan luar biasa pula. Nah, Sarada ingin memanfaatkan proses penyerangan Mitsuki. Dia tidak berlarian dan terdengar suara ribuan burung berisik. Demon menatapnya juga di tengah pertarungan melawan Jura. Suara apa itu? Boruto mengatakan itu adalah teknik paman Kakashi yang diturunkan pada guruku Sasuke dan sekarang dimiliki Sarada, Chidori, teknik 1000 burung. Konon paman Kakashi dahulu bisa menangkap dan menebas petir dengan kemampuannya ini. Demon berkata lagi, "Wah, kalian luar biasa ya dalam penggunaan teknik petir Raiton itu." Boruto ini kemudian memutarkan pedangnya nih. Lalu Demon bereaksi, "Boruto, apa yang kau lakukan?" Di sini terlihat petir ungu menyala-nyala dan Demon itu terkesima. "Wah, kau bisa menggunakan Raiton pula ya?" Nah, dia menambahkan lagi, ini adalah teknik Shiden, teknik petir yang juga dimiliki paman Kakashi dan juga guruku Sasuke, tapi kini berbeda dan dia sekarang berada pada kemampuanku. Kami tim 7 sekarang ini memiliki kemampuannya identik dengan petir Raiton. Dan ledakan terjadi di sana nih. Ketiganya melakukan serangan kombinasi petir ke arah Jura dan Hidari. Ledakan beruntun akhirnya benar-benar terjadi. Serangan petir itu sangatlah kuat dan mereka bertiga mundur melihat apakah serangan itu berhasil melukai mereka semuanya. Eida langsung menggunakan Sharingan-nya dan dia berkata, dia masih bertahan. Dia melapisi serangan kalian dengan teknik elemen kayu itu. Boruto, Demon, Mitsuki, Sarada langsung menerjang Jura, Hidari secara bersamaan lagi. Tetapi keduanya bersama-sama menggunakan kemampuan Dojutsu Rinnegan merah mereka. Akhirnya membuat para shinobi pelindung di Sakuna itu terpental jauh. Mereka terlihat kesakitan. Jura yang tersenyum dan mulai berkata lagi, "Kuakui kerjasama kalian itu terbilang cukuplah bagus. Tetapi itu tentu saja tak cukup untuk mengalahkan kami berdua. Kau yang bernama Demon ya, aku terkesan pada kemampuan pembalikmu. Cakramu yang luar biasa besar pula. Aku merasa kita ada sedikit kemiripan. Bagaimana kalau kau bekerja sama denganku?" Demon yang mendengar itu lalu berkata, "Mati sajalah kau itu. Aku tak peduli pada monster sepertimu. Aku ada karena untuk kakakku Eida. Jika kau terus mengincarnya, selama itu pun aku juga akan terus melawanmu." Nah, terlihat di sini Jura yang tertawa dan mengakui tekad dari Demon. Boruto, Sarada, Mitsuki terbangun lagi. Dia kemudian sudah berada kembali di samping Eida. Setelah itu Jura dari berjalan mendekati mereka. Tiba-tiba ledakan terjadi. Lagi-lagi ada gangguan tersebut. Apa itu? Mereka semua kaget dan Shikade berteriak, "Woi, kalian semuanya berhati-hatilah dengan Himawari sekarang ini. Dia terlihat tak sadarkan diri dengan tubuh yang dia kendalikan itu." Apa? Boruto kaget di sana nih. Jura menatap serius ada suatu besar menuju kepadanya dan Rinnegan-nya tak menyadari itu. Pams, dia tersungkur ke tanah nih. Hidari yang kaget menolehnya. "Jura, apa yang terjadi?" Nah, kini giliran Hidari yang terkena tendangan dari seseorang itu. Dia sudah berdiri di antara Boruto, Sarada, Mitsuki, dan Daemon. Itu adalah Himawari dalam mode Jinchuriki ekor 10 yang dikendalikan monster kelinci tersebut. Lihatlah perbedaan pandangan Himawari sekarang. Dia menggunakan Byakugan-nya dalam pertarungan dan Jura sendiri kaget. Dia akhirnya menunjukkan pada kita kekuatan monster yang ada pada dirinya Hidari. Kita tak bisa sembarangan lagi meremehkannya setelah ini. Demon berteriak, "Woi Boruto,
inilah kekuatan yang sama kurasakan cakranya dahulu ketika pertama kali bertemu dengan Himawari bersamamu. Dia memang punya kekuatan sebesar itu, tetapi kalau itu aku belum tahu jenis kemampuan apa yang berada pada tubuhnya. Itu luar biasa besar sekali potensinya, dan sekarang apa yang kukatakan semuanya menjadi nyata kan? Ya wajarlah sob, bahwa memang sudah seharusnya orang kuat lah yang bisa merasakan cakra besar orang kuat lainnya nih. Di sini kita melihat bagaimana serangan dari Hima itu membuat Hidari dan Jura itu getir nih. Melihat Hima seperti itu, Boruto terdiam dan berkata, "Nah Hima, sudah seberapa jauh kau berkembang sekarang ini?" Dan ceritanya selesai sampai di situ. Well, ini sungguh cerita menarik ya. Apa kekuatan ini akan buat Hima membantu para shinobi atau malah pada akhirnya menimbulkan bencana besar? Nah, kita lanjutkan lagi next time, oke? So, terima kasih ya telah menonton Boruto episode 298. Bagian ke-26 ini adalah inkarnasi iblis Kaguya Otsutsuki. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias nih memberikan alur Boruto paling menggelora. Tentunya di channel Fansteri favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama, see you next time, and salam shinobi.